Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian sehat selalu. Saya sekarang akan menceritakan tentang kisah nyata yang dialami oleh narasumber saya, yaitu yang pernah melamar di pabrik garmen. Sebelum lanjut ke cerita misteri ini, bagi kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe dulu agar selalu bisa mendengarkan kisah-kisah mistis, kisah nyata dari saya berikutnya. Mari kita simak aja cerita selanjutnya. Pada saat itu, untuk yang kedua kalinya saya melamar kerja di sebuah pabrik garmen. Letaknya tak jauh dari rumahku, hanya butuh waktu 20 menit saja untuk bisa mencapai pabrik tersebut. Hari itu saya dapat telepon dari personalia pabrik untuk mengikuti interview, dan sedang beberapa menit saya langsung diterima, dan selang beberapa menit saya pun langsung diterima menjadi karyawan di pabrik tersebut. 2 bulan kemudian saya merasa biasa saja, tidak ada kata-kata takut ataupun rasa apa-apa. 2 bulan telah berlalu, rasa betah itu semakin membuat saya bersemangat dalam bekerja. 4-6 bulan saya lewati semuanya dengan hati senang, karena rasa betah itu membuat saya terus semangat dalam bekerja, meskipun saya selalu berantem dengan MR, manajer pabrik tersebut, karena saya belum lihat menjadi operator mesin. Hingga kemudian saya dioper menjadi KC, karena saya selalu saja dimarahi oleh MR tersebut. Sejak menjadi KC, perasaanku mulai berubah, karena kejadian demi kejadian yang menimpa teman-temanku membuat saya sangat merinding. Dimulai pada hari karyawan bagian kece yang mencium bau daun sirih dan wangi-wangian, sampai teman yang mendadak jatuh pingsan, dan saya sendiri juga kerasukan pada waktu itu. Hari demi hari semua nampak berbeda, tak seperti biasanya. Aroma gaib mulai tercium, hingga semua ruangan yang nampak menyeramkan pada waktu itu. Tapi saya tidak merasakan takut sama sekali, hanya saja perasaan kaget yang sering muncul dengan tiba-tiba. Sampailah pada saat saya dan 2 teman saya yang ditugaskan untuk menyimpan sampel kain yang harus disusun di lemari ruang meeting lantai 3 gedung dekat bagian ruangan admin. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 17.30. Hujan deras membuat suasana semakin mistis. Saya dan teman-teman saya memasuki ruangan dengan sangat pelan. Satu demi satu saya dan teman-teman saya menaiki anak tangga, dan pada saat itu kebetulan Bu Admin sedang tidak ada di ruangannya karena sedang pergi keluar. Saya dan teman-teman saya masuk dan menyalakan ruang meeting tersebut. Tiba-tiba di bagian gudang terdengar suara langkah kaki dan suara geraman. Namun kami bertiga biasa saja, karena kami bertiga mengira itu MR yang datang untuk merapikan gudang tersebut. Untuk yang kedua kalinya suara langkah kaki itu semakin dekat, dan tiba teman-temanku yang satu menoleh ke belakang
hingga terkejut. Astagfirullahaladzim, nih, astagfirullah, apa itu? Temanku berkata, aya naon teh, ngarerewas wae ka abdi. Maksudnya ada apa teh? Kau membuatku kaget, jawab. Dengan kagetnya, mah ngarewaskeun wae ka abdi. Iya teteh, buat aku kaget. Temanku yang ada di sebelah kiri pun menjawab. Untuk yang ketiga kalinya, temanku mulai tidak kuat sampai pada akhirnya saya dan teman saya yang satunya memberanikan diri untuk membawa sapu dan alat pel. Jam menunjukkan pukul 18.15 dan pada saat yang menebarkan itu terjadi, temanku yang duduk di kursi meeting melihat seorang laki yang berjalan menuruni anak tangga dan duduk di tangga itu dengan santainya. Allahu Akbar, nih aya deui, astagfirullah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ucap temanku yang duduk di kursi. Ada apa teh? Kagetin aja. Memang ada, dia tinggi besar hitam. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gewat ini tila bae abdi nu paneri. Astagfirullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Teteh, kami ayo cepat pergi duluan biar aku yang terakhir. Tanpa pikir panjang, aku dan dua temanku pergi dari ruang meeting sambil tergesa-gesa dan tak menghiraukan semuanya. Teman saya yang duduk di kursi langsung lari terbirit-birit. Teman saya yang kedua juga lari sambil membawa sapu. Yang kedua juga lari sambil membawa sapu dan terakhir saya yang membawa dus kosong waktu itu. Tunggu, kenapa pada ninggalin? Ucapanku sambil tergesa. Baru setengahnya menuruni anak tangga dari bawah, MR datang dan berkata, kalian mau kemana? Kalian kenapa lari-lari? Kalian takut ya? Dengan logat Cina saya menjawabnya dengan muka tegang, tidak MR, kita sudah menyelesaikan tugas yang Mister berikan. Mister menjawab lagi sambil tertawa. Hahaha, saya kira kalian takut. Lalu kami menjawab dengan kompak, tidak Mister, kami tidak takut, hanya saja kami kaget. Lalu Mister pun mengajak kami agar tetap membersihkan ruang meeting kembali. Tapi temanku tetap tak mau, ingin buru-buru masuk ke gedung pabrik lagi. Jam menunjukkan pukul 18.30 dan tugas selesai sampai tergesa. Menuruni anak tangga, saya dan dua teman saya merasa lega walaupun perasaan kami masih campur aduk karena kejadian yang menimpa tadi. Setelah keluar dari gedung tempat meeting tadi, saya dan dua teman saya ditertawakan oleh karyawan yang ada di gedung. Naon teh meni karesangan kitu eta beungeut. Jiga nu soak geus ningali naon atuh. Mukanya pada cemberut begitu, kayak orang kaget aja. Kata bapak ada di luar gedung tersebut. Lalu saya menjawabnya dengan napas terengah. Teu manggihna naon, ngan capek we tos beresan kain di ruang meeting. Tidak melihat apa-apa, cuman capek aja, sudah beres-beres di ruang meeting. Lalu bapak itu berkata, kadek cing hati-hati jeung cing rapih bareng gawe teh, mun ngomong ulah rumpal, awas lu hati-hati.
dan rapi. Kalau kerja, kalau ngomong jangan sumpah. Lalu saya jawab balik, mohon Bapak abg ngertos. Hahaha. Iya Bapak, saya mengerti. Hahaha. Mulai jam 18 kami bertiga memasuki kembali gedung pabrik dan duduk di meja kecil. Lalu Bu Admin bertanya, habis dari mana kalian bertiga? Temanku menjawabnya, habis dari ruang meeting Bu. Waktu menunjukkan jam 18.30, saya berkata pada semua bagian kece, mohon perhatiannya kepada semua ibu-ibu kece yang ada di sini, waktunya pulang sudah tiba. Dan memohon untuk bersiap-siap karena untuk hari ini kita pulang jam 18.30. Saya disuruh Mister untuk mengumumkannya, tapi untuk besok pulang seperti biasa pukul 19.30. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Semua karyawan bersorak heboh karena pulang jam 18.30. Itulah cerita yang bisa saya sampaikan dari narasumber saya.